Ibu semuanya yang hari ini di pagi hari ini sudah hadir dalam rangka mengikuti acara bedah buku karya Bapak Judi Suarsono dan Prof. Iwan yang berjudul Akuntansi Utang, menggali makna untuk menggapai cinta ilahi dengan pendekatan etnografi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada semuanya yang sudah semangat sekali. Saya lihat dari berbagai media, komentar, kemudian tanggapan juga sangat luar biasa dari setiap audiens. Alhamdulillah, ini adalah salah satu buku yang kami selenggarakan. Selain karena untuk menyebarkan semangat literasi, juga dalam agenda ini semangat untuk mengenalkan nilai-nilai yang hari ini patut untuk disebarluaskan, kita selenggarakan sehingga apa yang menjadi visi misi daripada penerbit peneleh bisa tercapai. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Judi Suarsono, kemudian Bapak Prof. Iwan Triyuwono, dan selaku Rektor Universitas Pancamarga Probolinggo, Rektor Profesor Dr. Insinyur Haji Abdul Rosyid. Kemudian sebagai Wakil Rektor yang hari ini juga hadir, Bapak Iskan Eli, yang hari ini insya Allah akan menemani kita ya dalam rangkaian acara ini. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, hingga kini Rumah Peneleh konsisten dalam rangka mengadakan program dan kegiatan yang bernafaskan religiusitas kebangsaan dan keberpihakan. Berbagai macam kegiatan sudah dan sedang berlangsung, semuanya didanai melalui dana wakaf dan infak, kemudian dari usaha penerbitan dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu ketika berdonasi, ketika membeli buku yang diterbitkan oleh penerbit peneleh, itu tidak ada sama sekali yang masuk ke kantong pengurus yayasan ataupun penerbit. Jadi ini juga bernilai infak seperti itu. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa penerbit peneleh menerima karya Bapak Ibu ya untuk diterbitkan, dan saat ini penerbit peneleh sudah menjadi anggota resmi IKAPI sehingga karya Bapak Ibu insya Allah terjamin kualitasnya. Tim kami sudah banyak belajar dari berbagai macam buku yang sudah diterbitkan. Insya Allah nanti ketika Bapak Ibu menerbitkan buku, kualitasnya juga akan sesuai begitu. Sebelum saya menutup, saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu dan terutama kepada penulis. Sudah buku ini sudah terselenggara sehingga nanti semakin dikenal begitu ya akuntansi utang, dan nilai-nilai yang disampaikan dalam buku ini juga tersampaikan. Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada moderator dan juga terutama kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir. Semoga acara hari ini lancar, sinyal yang terkendala gitu ya, semoga tiba-tiba baik gitu ya Bapak Ibu, sehingga terlaksana dengan lancar. Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya dari Mas Fauzi. Mungkin sambutan kedua saya persilahkan kepada Profesor Dr. Insinyur HR Abdul Haris MM selaku Rektor Universitas Pancamarga Probolinggo. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mungkin co-host atau host bisa unmute Bapak Abdul Haris.
agar beliau bisa melakukan sambutan pada acara pembukaan bedah buku pada kali ini. Untuk namanya siapa, Nu? Di Mas Ibnu. Oh, nama partisipannya untuk Bapak Abdul Haris mungkin bisa ini chat di forum untuk agar bisa tahu host nama Bapak agar bisa di-unmute. Apa ini ya? Galaxy Tab A ini ya? Baik, saya coba. Pak Haris bisa langsung lewat sini aja, lewat sini. Bisa langsung lewat sini ya, Pak Ibnu Sifa. Oh, bisa. Bisa, Pak. Bisa. Langsung dari Pak Judi. Oh, iya. Untuk waktu dan tempat ya, saya persilahkan, bisa, Pak. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera selalu bagi kita semua. Saya di sini bersama Pak Dr. Yudi. Saya atas nama perguruan tinggi di UPM mengucapkan selamat atas dilaksanakannya bedah buku ini ya, yang dibuat oleh Pak Dr. Yudi. Mudah-mudahan dengan adanya bedah buku ini menjadi suatu nilai positif bagi dunia pendidikan tinggi khususnya. Dan mudah-mudahan di sini dosen, mahasiswa maupun pemirsa bisa menindaklanjuti kalau ada koreksi yang persilahkan sehingga nanti menjadi hal yang terbaik bagi perkembangan ilmu maupun perkembangan suatu pengetahuan yang berguna bagi nusa, bangsa, negara, dan agama. Saya kira itu dari kami, mohon maaf, karena setelah ini kami ikut pengarahan dari L2 Dikti juga secara online, yang akan dilaksanakan kurang lebih 15 menit lagi oleh Prof. Prapto tentunya. Sebagai pembicara nanti juga Lektor 1 Unmu Malang. Itu. Saya kira demikian Pak Dr. Yudi ya. Pertanyaan singkat dari kami, mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bapak Abdul Haris. Oke, rangkaian sambutan saya kira sudah selesai. Mungkin saya akan sedikit membacakan ringkasan dari buku akuntansi utang ini. Yang buku ini adalah hasil studi tentang makna utang dengan menggunakan etnohipnosis. Utang yang pada akhirnya menjadi temuan adalah utang yang dilandasi cinta kepada Allah, yang kemudian mewujudkan pada cinta kepada sesama. Pondok Pesantren Sidogiri yang menjadi situs penelitian ini menjadi sebuah bukti bahwa utang berbasis cinta justru akan membuat manusia dekat kepada Allah dan jauh dari perilaku kezoliman, sebagaimana yang muncul pada utang konvensional. Oke, dari ringkasan buku ini sungguh sangat menarik ya. Nah, akan lebih menarik lagi mungkin jika kita langsung mendengarkan paparan dari penulisnya nanti, yang itu ada Pak Judi dan Pak Iwan. Untuk yang pertama, agar memaparkan isi buku ini kepada Pak Judi, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang utama
Salawat dan salam kami panjatkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua memperoleh rahmat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang mengikuti kegiatan pagi ini. Ada bapak-bapak yang terhormat, bapak-bapak profesor luar biasa, Pak Cipto, Pak Muhammad, ini saya juga luar biasa, terima kasih. Dan juga ucapan terima kasih saya ungkapkan juga kepada tim penilai yang sudah berupaya. Pada waktu itu saya sempat di DCI, Pak Yudi, daripada tulisannya itu hanya untuk pajangan di rumah, kan lebih baik dijadikan buku. Akhirnya kita sepakat untuk bersama-sama melakukan kegiatan ini. Yang berikutnya juga tak kalah penting kepada guru saya sekaligus dosen pembimbing saya, yaitu Profesor Iwan Triwono, yang pada waktu itu ya mungkin kalau tanpa arahan beliau, karena beliau bilang bahwa apabila nulis disertasi harus ada yang baru. Beliau menyatakan carilah yang kira-kira orang belum menulis. Kalau sistem atau pendekatan etnografi sudah banyak, kira-kira apa yang cukup menarik. Akhirnya saya belajar hipnotis, yang memang pada awalnya pembelajaran ini sempat mengalami penolakan beberapa, ya, yang mungkin saya akan sharekan juga materi di sini. Jadi sempat mengalami penolakan karena hipnotis dirasa tidak bisa digunakan untuk penelitian, karena hipnotis dinyatakan tidak ilmiah pada masa itu. Tapi saya tetap baca katanya beliau bahwa ya mungkin kalau hari ini belum ada orang baca, satu saat pasti akan terbaca. Ya akhirnya jadilah penelitian saya ini, dan semoga ini bagian kecil untuk menambah khasanah ilmu-ilmu yang lain. Pada awalnya saya mengambil akuntansi hutang dengan pendekatan etnohipnosis, di mana pendekatan ini menggambarkan bahwa sebenarnya selama ini orang menganggap hutang itu adalah bagian beban yang kurang nyaman. Tetapi begitu saya masuk di satu tempat, yaitu namanya pesantren, ada satu yang menarik di sana bahwa sebenarnya mereka melakukan ini mata-mata karena sudah memperoleh amanah yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari itulah saya mencoba untuk memaparkan bahwa sebetulnya tidak ada yang salah dengan hutang, bahkan bukan berarti berhutanglah, tapi intinya bahwa hutang ini akan menjadi baik apabila niatan kita melakukannya dengan baik. Sebentar, ini saya coba untuk perbesar, kok tidak bisa ya. Nah, jadi terima kasih semuanya, terutama orang-orang yang sudah membantu saya yang tidak bisa saya sebutkan satu di sini. Nah, pada intinya akuntansi sejak awal diciptakan itu adalah baik, dan nilai-nilai dasar di sana itu adalah nilai dasar ketuhanan, karena pada saat diciptakan awalnya ada satu kata-kata yang indah, yaitu the name of God, bahwa akuntansi sebetulnya satu tuntunan khusus dari Tuhan untuk dipergunakan dengan baik. Akhirnya saya mencoba untuk memasukkan ini ke pondok pesantren yang awalnya memang sempat
mengalami beberapa penolakan karena memang selama ini penggunaan metode saya dinyatakan tidak ilmiah. Ada beberapa anggapan bahwa penggunaan hipnosis yaitu menggunakan orang lain atau menggunakan kuasa lain untuk melakukan sesuatu. Sehingga hipnosis dinyatakan tidak bisa digunakan untuk kegiatan ilmiah. Nah, saya coba masuk ke pondok pesantren, memang awalnya sempat terjadi kecurigaan waktu itu, tapi saya bercerita bahwa sebetulnya metode yang pada dasarnya hipnosis, metode yang saya gunakan itu perpaduan antara etnografi dan hipnosis, di mana etnografi yaitu penelusuran melalui budaya dan peneliti mengikuti secara langsung, dan saya sempat beberapa saat juga masuk ke pondok tersebut sampai saya ikut ke beberapa tempat, yaitu khususnya hipnosis macam-macam, tapi yang saya gunakan yaitu tentang Ericksonian. Sebentar. Nah, biasanya pada saat kita melakukan pendekatan etnografi, itu biasanya aspek informal yang kita utamakan. Jadi kita mendekati informan itu dengan kondisi-kondisi informal, dan kalau bisa informan akan merasa tidak dilakukan wawancara secara formal, sehingga hasilnya adalah jawaban-jawaban yang seutuhnya yang bisa kita ambil untuk kegiatan penelitian ini. Komunikasi itu unsur yang utama, jadi bagaimana bisa, dan pada waktu saya kegiatan itu banyak sekali menggunakan bahasa Madura, karena memang di daerah Pasuruan itu masih lekat ada bahasa Maduranya. Dan biasanya di dalam etnografer itu mencatat bahasa-bahasa lokal atas kelompok yang diteliti. Makanya dalam kegiatan ini saya juga menggunakan salah satu pengasuh pondok di luar untuk mengartikan beberapa kegiatan yang saya tidak memahami. Nah, di dalam kegiatan ini nantinya saya memadukan dengan kegiatan hipnosis. Sebetulnya hipnosis itu adalah proses yang merupakan relaksasi dari orang kondisi normal, dia relaksasi, baru setelah itu melakukan hipnosis dengan memberikan kata-kata positif, sehingga bisa dilihat bahwa hasil hipnosis itu relatif positif. Jadi karena hipnosis sendiri kalau diarahkan ke negatif, kecenderungannya tidak mau. Hipnosis yang saya pelajari itu memang hipnosis yang ke arah relaksasi yang normal. Bukan berarti hipnosis ada yang tidak normal. Jadi ada hipnosis yang biasanya digunakan untuk stage hipnosis, yaitu untuk menghibur saja, tetapi dalam kondisi yang sementara. Nah, di dalam hipnosis sebetulnya nanti informan itu kita arahkan ke gelombang hipnosis, yaitu gelombang di gelombang ini biasanya mereka merasa nyaman dan merasa bahwa kondisinya seperti yang
tidak dirasakan sebelumnya. Bapak Ibu, ya, kondisi hipnosis itu biasanya terjadi pada beberapa saat atau pada saat beberapa kegiatan, ya. Bisa jadi pada saat kita berdoa itu kondisi hipnosis terjadi, karena pada saat berdoa itu kita biasanya sempat larut dalam doa, dalam zikir, itu biasanya ada di sana, dan itu menunjukkan tanda-tanda trans seperti nadi kita melambat, pernapasan kita berubah, dan kita lebih merasa rileks. Dan biasanya orang-orang setelah merasa berdoa itu merasa lebih nyaman. Atau bisa jadi pada saat kita meditasi. Nah, di saat meditasi inilah juga kondisi hipnosis bisa tercipta. Kondisi hipnosis yang lain juga tercipta pada saat kita belajar membaca, ya, belajar dan membaca. Kadang-kadang kita ikut menangis saat membaca novel, atau justru ikut tegang saat membaca novel tersebut. Seorang guru yang biasanya digandrungi muridnya itu bisa membuat murid semangat belajar. Nah, ini juga kondisi hipnosis yang tercipta di bawah alam sadar seseorang, sehingga bisa dipastikan kalau kita adalah bagian-bagian yang dipikirkan oleh mereka. Misalnya kita dosen, tetapi sering beri murid itu hal yang nyaman, terutama semangat, maka itu membuat kita hipnosis dia. Kondisi hipnosis juga kondisi seseorang dalam mencari solusi masalah. Ini biasanya juga kondisi orang yang menuju hipnosis. Jadi banyak sekali Bapak Ibu, jangan berpikir bahwa hipnosis itu adalah kondisi orang tidak sadar, bukan, ya. Jadi kalau saya menyebutnya berpindah dari otak kiri ke otak kanan. Dan biasanya ini juga tidak kita sadari. Kita bisa juga pada saat konser musik, nonton konser musik secara larut kita di dalamnya, itu juga kondisi hipnosis. Mungkin kalau kita sedang nonton TV atau orang-orang yang menjual produk jasa. Jadi pada intinya bahwa kondisi hipnosis itu kondisi yang normal-normal saja, tetapi saya bisa katakan itu kondisi seseorang yang berpindah dari otak kiri ke otak kanan. Biasanya hanya 5% orang yang sangat gampang dihipnosis, terutama orang-orang yang latah. Makanya Bapak Ibu kalau punya teman latah itu jangan digoda, karena dia tambah mudah sekali dihipnosis. Harapannya kalau punya teman yang latah, ya kalau pergi dibarengi, karena bisa jadi dihipnosis oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, sebetulnya hipnosis itu kekuatannya ada di sini saja. Jadi ada 3 kekuatan, yaitu visual, auditori, sama kinestetik. Bapak Ibu mungkin sering mendengar bahwa kalau di TV ada kata-kata tutup mata, coba lihat di dalam pandangan Anda. Itu berarti hipnosis belum tahu bahwa orang itu visual atau tidak, makanya dikatakan coba lihat. Setelah itu mata, dengarkan suara ini dan lain sebagainya, ya. Coba lihat ada gerakan apa di sana. Nah, itu 3 ini masuk pada seorang menghipnosis. 3 kata ini 3 kata utama yang bisa digunakan supaya orang bisa masuk dalam sugesti kita, ya. Nah, informan yang saya gunakan di dalam kegiatan ini, oh iya sebelumnya, maaf, di dalam kegiatan hipnosis ini saya menggunakan pendekatan yaitu Ericksonian. Di Ericksonian itu hipnosis yang orang tidak sadar secara penuh, atau orang yang tidak tahu bahwa dirinya sedang hipnosis. Karena kalau misalnya penelitian seperti ini saya lakukan hipnosis, mungkin banyak orang yang bisa langsung sudah punya gambaran tertentu. Jadi saya lakukannya dengan membuat mereka nyaman dulu. Nah,
Informan yang saya gunakan dari pondok tersebut, satu pondok pengasuh pondok pesantrennya, para pengelola usaha, terus ada santri atau alumninya, terus masyarakat sekitar pondok, dan seorang pondok lain itu sebagai bahan pertimbangan dari jawaban-jawaban santri atau jawaban informal. Sehingga harapan saya tetap berada di pihak netral gitu. Nah, etnohipnosis di sini tadi sudah saya singgung sedikit. Yang paling utama adalah membangun rapor. Jadi kalau Bapak Ibu melatihnya, itu yang pertama yaitu membuat building rapport. Jadi kalau raport itu sudah tercipta, di situ dikatakan raport itu hubungan yang erat, ya. Hubungan erat dan lain sebagainya itu membuat mereka semakin percaya sama kita, sehingga secara tidak sadar pada saat kita datang akan pernah melakukan itu saya tidak langsung, saya sudah melakukan wawancara, sehingga begitu saya mau pulang dia bilang, Pak katanya wawancara. Saya bilang oh iya gampang nanti saja, padahal data sudah saya peroleh itu. Jadi itu etnohipnosis. Yang berikutnya menciptakan ekspektasi. Jadi awalnya memberikan keyakinan bahwa ini tidak ada efek apapun, ya. Terus ada efek berkebalikan, yaitu melakukan sesuatu yang membuat mereka nyaman, disuruh membayangkan dengan prinsip atensi terpusat, terus adanya prediksi berkelanjutan, sugesti, penguatan positif. Jadi pada dasarnya begini Bapak Ibu, mohon maaf, hipnosis tidak bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif. Jadi kalau orang posisi trance, terus kita suruh misalnya itu ada di tangan Anda, dekatkan, dia tidak akan mau langsung sadar, langsung tersadar. Jadi intinya hipnosis mengandung penguatan nilai positif. Yang berikutnya di dalam hipnosis kita harus punya kata-kata yang sederhana. Jadi tidak perlu terlalu tinggi kata-katanya, karena otak kanan itu akan mengambil sesuatu yang lebih mudah, sehingga kata-katanya lebih baik kata-kata yang sederhana. Yang berikutnya ciptakan kondisi trance, ya. Ya, kondisi ini bisa diciptakan pada saat individu merasa nyaman. Kalau saya mendekati karena ada satu informan yang waktu itu punya warung, ya saya dekati dia. Ya pertama lagu-lagunya dia suka dangdut, kita ikuti, kita buat mereka nyaman dengan bergurau-gurau sebentar. Dan di situ kita selipkan pertanyaan-pertanyaan yang kita butuhkan. Pada saat penggalian awal makna utang, ya, di sini saya gambarkan tentang pondok pesantren Sidogiri yang waktu itu sudah berdiri tahun 1712, luar biasa pondok ini, ya, dan dibuat atau baru dilakukan pencatatan secara rinci pada saat 1963. Jadi sudah lama sekali berdirinya. Bahkan di pondok pesantren ini BMT-nya yang paling hebat di Indonesia. BMT-nya dalam waktu 1 bulan bisa mengumpulkan dana untuk kegiatannya sebanyak 20 miliar. Visi misi yang digunakannya yaitu menggunakan budaya seperti yang ada di Nubuah, yaitu staf, sitik, tabligh, amanah, dan dan fatona. Jadi gambarannya seperti itu, makanya saya mengambil 4 untuk penelitian di Sidogiri. Nah, kontrol
Sebentar. Sebentar biar dibesarkan. Tidak bisa. Mungkin ini Pak, slide share. Ini ada logo di 64% ini kan ada ini. Nah ini sebelah ada logo slide share. Kalau enggak tekan F5. Sebentar, mohon maaf. Iya, ini biasanya di sini ada nge-share ya. Tidak ketemu Bapak Ibu. Gimana Pak moderator, materi sudah saya kirim ke sana atau lewat moderator saja yang share ini? Baik Pak. Mohon maaf Bapak Ibu sebentar. Oke, materi akan di-share lewat host. Udah sampai slide ke berapa ya Pak tadi ya? 12 okay. Terus enggak terus. Nah, ya gambar bangunan itu. Slide 23 ya Pak? Terus ke atas. Oh, masih ke atas. Terus ini nah ya kasih. Jadi pada saat penggalian awal tanah hutan itu saya dapatkan bahwa sebenarnya dari informasi yang saya peroleh, mereka mengatakan bahwa rezeki yang saya peroleh itu baik barang, uang atau kenyamanan dan lain sebagainya, dia nyatakan bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki tidak akan melalui selain manusia. Dan menyatakan makanya saya satu saja dalam itu berbaik-baik sama manusia. Bahkan ada satu informan pemilik warung, maaf sampai sekarang saya tiba-tiba ingat setiap kali ada pengamen dia tidak pernah menolak. Ada pengamen berapapun tidak pernah menolak, dikasihlah uang itu. Dan saya tahu warung lewat itu sepi. Dan dia bilang, saya nanya Bu, belum dapat penglaris Bu. Dia bilang, iya Pak Yudi, itu contoh saya gitu. Saya tiap malam mengemis pada Allah dan akhirnya diberikan rezeki. Jangan-jangan memang orang ini menunjukkan bahwa ya saya seperti pengemis sebetulnya yang tiap malam minta dan nangis-nangis pada Allah. Itu menurut saya teman yang luar biasa Bapak Ibu. Pemilik warung sedang belajar dari pengemis dan berapapun ada pengemis sehari itu dia pasti siapkan. Jadi dia sudah siapkan uang ribuan di tempat gitu, pengemis atau pengamen, dia kasih. Sampai guyonan, Bu masih sepi gitu, enggak apa-apa. Ini, saya juga tiap malam juga ngemis sama Tuhan.
Ya, bahkan kasarannya Tuhan itu tidak hanya saya ngemisi ya, tak oyak-oyak sampai geger, jadi dioyak-oyak sampai semuanya jatuh gitu untuk dia dapatkan rezeki itu. Nah, gambaran-gambaran bahwa mereka merasa nyaman itu saya dapatkan di sini. Boleh yang lanjut? Bahkan mereka menyatakan hasil-hasil mereka selama ini temuan hutang itu bagian dari rezeki. Dia bilang bahwa saya dapat hutang ini sebetulnya bukan uang saya. Jadi Allah itu bilang mendahulukan rezeki yang nantinya atau istilahnya saya dipinjemi uang orang lain yang nantinya harus saya kembalikan, itu karena saya juga dekat sama Allah. Gitu. Dia merasa bahwa dosanya terkabul selama ini, sehingga dia merasa bahwa rezekinya itu pancingan. Dan dia merasakan bahwa ya ini hasil saya, bahwa sebetulnya di sisi yang lain saya juga bangga memperoleh hutang, gitu kan. Jadi ini temuannya. Yang berikut, Mas. Nah, sisi yang lain, kalau ini biasanya Bapak Ibu, pernyataan ini saya peroleh hampir rata-rata dari pimpinan BMT sama pimpinan pondok, sehingga orang-orang itu diberikan satu kondisi persis bahwa hutang ini adalah amanah. Jadi kamu harus bisa menggunakan amanah ini dengan baik. Nah, yang selama ini bisa jadi di dalam kegiatan hutang piutang tadi, orang tadi ditanya dulu, niatmu hutang ini untuk apa? Jadi tidak boleh hutang ini digunakan selain yang sudah diniatkan. Ya, jadi betul-betul sudah difikirkan sama yang mau hutang bahwa niatnya uang ini untuk apa? Nah, dari situlah saya melihat kehebatan dari para pengurus pondok dan pengurus BMT memberikan satu kuncian bahwa ini adalah amanah. Hutang ini adalah amanah yang dititipkan kepada Allah, pada kamu, yang nantinya harus kamu kembalikan. Nah, di sini loh, melihat ada kebahagiaan antara pemberi dan penerima. Dan setiap kali mereka memperoleh hutang dari sana, justru mereka bangga dan merasa bahwa saya bagian orang-orang yang dicintai Allah. Ya. Dan memang pengasuh pondok pesantren Bapak Mahmud Alisen bilang bahwa hutang di tempat kami, Pak Yudi, tidak ada embel-embelnya. Ya. Tidak ada istilah bayar ini, bayar ini, tidak. Semuanya ya kalau hutangnya 100 ya kembalikan 100 gitu kan. Jadi tidak ada istilah-istilah yang kurang nyaman bagi penerimanya nanti. Lanjut, Mas. Nah, amanah di sini saya melihat di satu buku punyaan Al-Fiqi menyatakan bahwa amanah itu adalah dasar, karena amanah itu terdapat di bagian dari nubuwah, di mana nubuwah ini adalah watak-watak kenabian, yaitu Sidik Fatona dan Tabligh, dan di sana ada amanah. Nah, amanah ini bisa membentuk akhlakul karimah nantinya. Nah, jadi melihat bahwa sebetulnya luar biasa, makanya sampai niatan hutang itu harus sesuai dengan yang sudah dikatakan. Walaupun itu tidak tertulis, tapi diucapkan di depan pengurus bahwa saya hutang ini niatnya untuk. Jadi tidak boleh yang lain. Nah, mungkin ini yang membedakan hutang ini dengan salah satu hutang konvensional. Lanjut. Nah, temuan yang berikutnya setelah hutang itu adalah rezeki, hutang itu amanah.
yang menarik yaitu utang itu adalah bagian dari cinta. Oke. Saat informan menyatakan bahwa utang itu bagian dari cinta, saya sempat menolak Bapak Ibu. Saya bilang, apa bukan utang itu karena orang kesusahan? Dia bilang enggak, hidupnya juga nyaman. Justru karena Allah itu cinta pada saya, maka rezeki saya yang belum sampai itu didulukan. Rezeki saya sampai itu didulukan. Ya, supaya kehidupan saya lebih baik, untuk nantinya harus saya kembalikan karena memang didulukan itu bukan punya saya. Nah, kondisi ini kondisi luar biasa. Justru saya merasa bahwa sebetulnya akuntansi yang kita pelajari itu tidak bisa lepas dari cinta. Luar biasa, suara ayamnya saya suka ya. Kita memang harus bangun pagi. Nah, Bapak Ibu yang baik, saat saya menuliskan ini, saya jadi berpikir pada saat Rasulullah menyatakan bahwa sahabatnya meninggal, beliau tidak mau langsung menyolati sebelum punya hutang, sebelum hutangnya lunas. Itu saya melihat bahwa itu adalah satu bentuk cinta Rasulullah bahwa umatnya atau pengikutnya jangan sampai masuk neraka. Itu bukan unsur yang negatif, tapi unsur positif bahwa kalau kita sudah punya niatan, bahkan sampai katanya kalau hutang itu niat kita hutang terus niat tidak dibayar, kita capnya pencuri itu. Itu ada di hadis. Nah, saya melihat ini luar biasa, sehingga ungkapan ini saya merasa bahwa tidak ada kejahatan akuntansi. Ya. Karena kalau akuntansi didasarkan pada cinta, kita bisa membayangkan hutang saja menurut para informan itu menghasilkan cinta bagi penerima dan pemberi. Saya jadi berpikir begini, kalau misalnya saya punya uang, terus saya suka sama orang, ya kalau orangnya hutang, ya saya kasih. Itu kan berarti bentuk cinta itu. Saya tidak tahu kalau hutang konvensional itu ada satu ancaman-ancaman di baliknya. Tapi hutang yang di sini itu cukup dari niatan yang tulus seseorang untuk bisa memperolehnya. Gitu. Sehingga bedanya luar biasa, Bapak Ibu. Nah, bisa lanjut. Nah, makanya di dalam Islam, apabila ada orang punya hutang, terus dia tidak kuat membayar dan kita sanggup untuk memperpanjang masa hutangnya, itu kondisinya kondisi cinta. Gitu. Ya. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, saya memang waktu menulis ini sering saya keluar air mata karena memang konsep hutang yang saya temukan itu tidak biasa, tidak seperti yang saya pikir. Bisa masuk dalam kondisi seperti ini, itu kondisi luar biasa. Sampai satu saat saya temukan di satu koran itu ada satu tulisan, terus saya tambah. Betapa orang-orang tertentu itu kalau cinta sampai bilang kasih, ajar ya maaf sebelum kau buat dusta. Ini pernyataan luar biasa. Ya, dan ajari aku berbagi rasa sebelum kau buat aku terlena. Agar aku selalu memaafkanmu dan bisa berbagi rasa dan terus mencintaimu. Konsep ini merupakan konsep cinta dan di akuntansi khususnya hutang itu didapatkan. Pada saat orang merasa kurang nyaman,
datanglah untuk pinjaman tadi dengan niatan tulus, sehingga pada saat pinjaman itu selesai diberikan, antara yang meminjami dan yang memberi luar biasa hasilnya. Lanjut. Nah, saya memang akhirnya jadi membahas ini sebagai penguatnya, bahwa sebetulnya hutang yang diakuisisi itu cenderung ada di sebelah kiri, hutang tanpa syarat. Nah, hutang yang ada di akuntansi khususnya di pondok ini, kalau misalnya hutangnya 100, bayarnya 100. Dan apabila tidak mampu, ya bilang baik-baik, maka syaratnya akan diperluas. Ini yang saya maksud dengan tanpa syarat yang sangat memberatkan bagi mereka. Kalau cinta itu tanpa syarat, maka sampai pada akhir sesinya nanti, orang menjadi tersadar dan mengembang ke dalam daya ingat yang baik. Tapi kalau cinta itu tanpa syarat, sama hutang konvensional itu bisa jadi dasarnya cinta, tapi ada syarat. Kita harus naruh sesuatu dan lain sebagainya. Maka nantinya akan masuk kepada kekuatan atau ada satu kepastian yang kurang nyaman pada SSI nanti. Sehingga banyak kasus-kasus hutang-hutang konvensional harus berakhir dengan lelang. Saya tanya di Sito Kiri, 98% hutangnya itu kembali. Jadi saya pikir kepercayaan yang luar biasa inilah yang membuat hutang ini menjadi lancar. Lanjut, Mas. Ya. Pada akhirnya di bab ke-7 saya gambarkan juga bagaimana kristalisasi dari nilai-nilai hutang. Jadi mulai awal tadi sudah saya gambarkan mulai bab pertama sampai terakhir. Bab 7 itu saya mulai ringkas semuanya Bapak Ibu. Jadi pembeda di kualitatif itu teorinya ikut belakang. Kalau di kuantitatif itu biasanya bab kedua tentang teori. Kalau di kualitatif tidak. Jadi kita metode terus temuan ada teorinya. Jadi temuan dimasuki teori. Di dalam kristalisasi hutang ini saya peroleh bahwa hutang itu adalah bagian dari rezeki. Maka itu adalah bagian dari anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib bersyukur. Yang berikutnya, hutang itu adalah amanah. Amanah itu hanya satu, kejujuran adalah modal utama. Karena di sana ada satu niatan yang tidak bisa dibelokkan. Bahkan menarik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang hutang terus tiba-tiba ingin usahanya berubah, itu harus melaporkan diri secara sadar bahwa niat saya berubah, niat saya berganti menjadi usaha. Tapi itu luar biasa. Ini ada kesadaran yang diambil penuh dari para pengasuh pondok, orang untuk bisa belajar menjadi lebih baik. Yang berikutnya adalah hutang adalah bagian cinta, yaitu ungkapan kasih sayang untuk semuanya. Dan ini menurut saya memiliki makna spiritual yang luar biasa. Karena setiap kali proses hutang di pondok ini itu menyejukkan antara pemberi dan penerima. Kalau hutang konvensional itu saya melihat bukan menyejukkan, tapi saling mencurigai. Saling mencurigai antara pemberi dan penerima. Karena pada saat itu bisa jadi satu faktor yaitu niatan yang tulus belum ada kalau di konvensional. Lanjut. Yang berikutnya juga di dalam hutang yang saya tulis ini yaitu adanya sifat husnudon, ya. Jadi bahkan para pengasuh pondok dan juga orang-orang pimpinan di BMT itu setiap kali melakukan harus ada unsur-unsur keislaman di sana terutama. Ya, jadi mereka tidak berpikir tentang jangan kamu tidak membayar, itu tidak ada. Gambaran itu tidak ada karena mereka beranggapan mereka ini orang-orang yang mau baik. Dan ternyata benar. Saya sempat melakukan wawancara secara tertutup sama mereka. Saya tanya,
Pak, kenapa berani memberi hutang tanpa jaminan apa-apa? Dia bilang, begini, pada dasarnya semua orang itu baik. Tidak ada orang yang mau dituduh sebagai pengeplang hutang. Tidak ada orang yang ingin dituduh sebagai orang yang tidak kuat bayar hutang. Makanya dari dasar itu kita beri mereka. Dan saya yakin mereka hutang ini tujuannya memang untuk kebaikan. Dari sini saya berpikir, kenapa bank-bank yang konvensional itu tidak menggunakan cara-cara yang baik ini sehingga tidak terjadi NPL yang terlalu tinggi. Yang berikutnya, adanya sifat akhlak yang terpuji di kedua pelaku itu. Karena mereka merasa bahwa hutang ini bisa mendekatkan antara dia dan Tuhan. Justru dengan hutang ini semakin mendekatkan dia dengan Tuhan. Dia merasa bahwa anak saya juga di pondok itu, setiap kegiatan saya ikut. Pokoknya dia merasa hidupnya juga ada bagian Tuhan di sana. Sehingga dia merasa juga pada saat hutang ini tercipta, hutang ini bisa turun, itu karena kemampuan atau karena keridhaan Allah terhadap kehidupannya. Yang berikut, Mas. Nah, yang menarik Bapak Ibu, ada satu lagi saya dapatkan bahwa ternyata ada satu yang mereka rasakan setelah hutang ini terjadi, yaitu hutang budi. Dia merasa pondok inilah yang membesarkan saya. Sehingga darah daging saya ada bagian pondok ini. Ya. Jadi saya gambarkan di sana bahwa sebetulnya hutang Allah itu mencintai semuanya, pemberi dan penerima hutang. Ya. Pemberi dan penerima hutang. Sehingga penerima juga merasa bahwa hutang ini adalah bagian dari cinta yang diberikan Allah melalui pondok tersebut atau melalui BMT. Dan memberi merasa bahwa ya karena cinta Allah ini sedang dibagi-bagi pada yang lain. Dampaknya luar biasa Bapak Ibu. Selesai hutang, hubungan dengan pondok semakin baik, hubungan dengan BMT-nya semakin luar biasa. Bahkan teman-teman pondok ini kalau sudah alumni, dia dengan sukarela untuk menyebar BMT di kota-kota. Bahkan BMT-nya sekarang sudah lebih dari 200 unit ada di seluruh Indonesia. Saya melihat ini bagian dari hutang budi yang memang bukan diciptakan, tapi karena hati yang tulus, maka ini akan muncul. Ya, mungkin Bapak Ibu merasakan kalau kita sedang nyaman dengan orang lain, orang bilang apapun dia baik. Ya. Nah, hutang budi ini muncul itu akibat yang tidak langsung dirasakan terutama oleh penerima hutang. Oleh penerima hutang. Begitu. Lanjut, Mas. Ya. Jadi saya merasa bahwa hutang budi ini adalah satu fenomena positif dan memang tercipta secara otomatis apabila kita telah melakukan kebaikan. Di sini tiba-tiba muncul apapun acara yang ada di pondok itu, begitu diumumkan besoknya luar biasa yang datang. Nah, kondisi-kondisi ini sebetulnya bisa juga kita ciptakan pada kondisi umum bahwa sebetulnya memang apabila kita mau tulus, ya hutang budi itu akan muncul. Gitu. Lanjut. Nah, perbedaan makna utang itu sebetulnya bendera rahmat yang kita semua peroleh. Ya, utang konvensional itu sudah mendarah daging. Bahkan saya sering mendengar guyonan teman-teman itu, Pak, kalau enggak utang kita enggak punya, Pak. Iya, betul memang. Ya. Tapi mulai sekarang boleh kita melakukan itu, tapi luruskan niat.
meluruskan niat, ya. Bahkan misalnya kalau kita hutang ke bank konvensional, ya bismillah, bilang saja baik-baik. Dan kalau kita bilang bahwa hutangnya mau dipakai untuk usaha laundry, ya kurang harus buat laundry gitu. Sehingga lurus niatnya itu. Ya. Lanjut. Nah, ini mana hutang secara keseluruhan. Hutang adalah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kejadian masa lalu saya gitu. Jadi informan itu merasa karena masa lalunya dekat sama Tuhan, sering berdoa dan lain sebagainya, dan itu positif. Dan itu merupakan ungkapan cinta dalam bentuk kepercayaan yang harus digunakan sesuai niat. Nah, ini tadi yang awal saya katakan, ya, sesuai niat yang telah diungkapkan dan harus dilunasi dalam waktu yang disepakati. Ini yang saya temukan yang beda dengan yang ada di RFS dan lain sebagainya. Buku ini sudah saya bandingkan apa temuan-temuan ini, dan biasanya yang menjadi luar biasa itu adanya kesepakatan baik antara pemberi dan penerima. Dan di dalam, ya sekali lagi, di dalam kegiatan ini, saya juga ungkapkan terima kasih kepada Profesor Iwan, yang mungkin beliau yang terus berkata, sudahlah, kalau orang-orang memang tidak mau terima hipnotis sekarang, ya suatu saat pasti terima. Ya, karena ilmu itu terus berkembang. Bahkan saya sempat ditanya, ada satu profesor juga, dia bilang, Pak Yudi, boleh enggak tunjukkan ke saya hipnotis itu ilmiahnya di mana? Dia sambil ketawanya itu separuh, Pak. Saya cuma bilang, maaf Pak, hipnotis itu pertama Profesor Dr. Mister. Itu dia ahli surgeon, ahli operasi. Bahkan dia sudah cobakan operasi tanpa bius. Dia lakukan dengan hipnosis dan berhasil. Terus dia bilang, memang apa hubungannya? Ya penemunya saja sudah gelarnya profesor, masa tidak ilmiah ya. Ya, terus dia diam itu. Jadi ada yang menarik ini. Pak, bisa enggak hipnotis melalui Zoom? Boleh, nanti kita coba. Ya, jadi Bapak Ibu, gambaran-gambaran hutang dalam buku saya ini sebetulnya banyak di sini. Hasil-hasil dari wawancara itu beberapa yang merujuk pada kegiatan itu lengkap di buku yang kemarin diterbitkan begitu. Ada lanjutannya, Mas? Lanjut. Nah, ini terakhir itu, Pak. Terima kasih. Ya. Jadi itu gambaran-gambaran ringkas dari kegiatan buku saya. Dan mohon maaf, mungkin ada yang menganggap terlalu berlebihan pada saat saya kurang nyaman atau saya betul-betul ingat, ya sampai air mata saya keluar. Jadi itu bukan suatu yang berlebihan, tapi saya betul merasakan mana itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak Moderator, terima kasih. Oh iya, ya maaf sinyalnya agak terganggu. Terima kasih pemaparannya dari Pak Yudi. Dari penjelasan Pak Yudi tadi kan kita sedikit tahu bahwa Pak Yudi juga mengangkat Prof. Iwan gitu ya. Mungkin di sini ada Prof. Iwan. Kepada Prof. Iwan saya persilahkan untuk sedikit memberi tanggapan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
tadi Pak Yudi sudah menyampaikan gitu ya, konsep utang yang menurut beliau tentu saja ini adalah konsep utang yang berbeda dengan yang konvensional gitu. Dan memang pada dasarnya kita itu selalu berusaha untuk mengembangkan akuntansi gitu ya. Tidak hanya berhenti pada aspek materi, tapi kita lanjutkan ke yang lebih dalam dan lebih tinggi, yaitu kembali kepada Tuhan. Makanya tadi Pak Yudi dari hasil penelitiannya menemukan bahwa utang itu adalah berbasis cinta. Dan cinta di sini adalah cinta sama Tuhan. Artinya apa? Itu sekaligus juga memberikan suatu rambu, sinyal bagi kita semua bahwa utang yang kita terima dalam bentuk materi itu sebetulnya tidak hanya sebatas materi, tapi ada unsur yang lain. Sehingga nanti kita itu tidak terperangkap pada materi, tapi kita terikat dan terjembatani oleh aspek lain, yaitu aspek mental dan spiritual. Dan yang paling tinggi adalah cinta sama Allah. Dan itulah sebetulnya basis yang ingin kita kembangkan dalam konteks akuntansi syariah. Kalau kita bicara akuntansi syariah, maka kita akan tahu gambarannya sangat berbeda dengan akuntansi modern. Akuntansi syariah itu adalah seni dan ilmu, ya, meracik informasi yang berfungsi sebagai doa dan zikir untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, mental, dan spiritual manusia dalam rangka beribadah, bertakwa, dan kembali kepada Allah dengan jiwa yang suci, tenang, ridho, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini akuntansi syariah. Apa yang dilakukan oleh Pak Yudi itu juga adalah akuntansi syariah, yaitu bagaimana kita itu dengan utang bisa menggapai cinta ilahi, cintanya Allah. Nah, itulah arah bagaimana kita mengembangkan akuntansi yang bernuansa nilai-nilai ketuhanan. Dalam hal ini adalah akuntansi syariah. Jadi kita bisa meredefinisi utang itu apa. Utang itu dalam definisi akuntansi konvensional itu adalah sesuatu yang diperoleh dari transaksi masa lalu bernilai ekonomi dan harus dipenuhi kewajibannya pada masa yang akan datang. Jadi sebatas pada materi. Tapi kalau yang disajikan oleh Pak Yudi ini tidak sebatas materi, tapi utang itu adalah merupakan cintanya Allah kepada hambanya, dan kita sebagai orang yang dipercaya untuk mengelola utang itu dalam rangka apa? Dalam rangka kembali kepada cintanya Allah itu sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi segala sesuatu yang kita ciptakan itu ya mestinya kita konsep berangkat dari nilai akidah, dari Allah, tauhid, kita kelola, ya, kemudian kita kembalikan lagi kepada Allah. Itu adalah innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi semua konsep kita idealnya begitu. Jadi berangkat dari konsep-konsep ilahi, ya, dasar berpikirnya ada di sana, berangkat dari hati nurani kita mencoba untuk mendapatkan inspirasi dari Allah, kemudian kita mengkonsepnya, kemudian kita bumikan dalam arti kita praktekkan, dan dalam praktek itu akhirnya nanti akan menggetarkan hati kita untuk kembali kepada cintanya Allah. Nah itu nanti idealnya ilmu-ilmu itu seperti itu. Artinya tidak diarahkan dan berhenti kepada materi, tapi diarahkan dan berhenti kepada Sang Pencipta. Nah baik, kira-kira begitu komentar saya. Terima kasih Mas Ibnu Sifa dan Pak Yudi Suharsono. Selamat dan mudah-mudahan ilmunya barokah untuk kita semua. Para hadirin, terima kasih banyak semua sudah hadir
Mudah-mudahan kehadiran kita semua ini memberikan barokah untuk semuanya. Bukan hanya untuk yang hadir, tapi mudah-mudahan ini barokah untuk bangsa kita dan umat manusia dalam rangka rahmatan lil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Prof. Iwan. Sangat menarik ya isi buku dari akuntansi utang ini, dan di room chat ini banyak sekali pertanyaan yang ditujukan. Mungkin sesi yang akan berlangsung ini adalah sesi tanya jawab ya. Ada banyak sekali pertanyaan. Mungkin saya akan mencoba membacakan pertanyaan dari yang paling pertama dulu. Ini ada pertanyaan Pak dari Abdurrahman. Apakah ke depannya sebaiknya individu atau perusahaan sebaiknya berhutang dalam menjalankan usahanya? Mungkin Bapak Yudi bisa langsung menanggapi. Iya, terima kasih Pak Abdurrahman. Semoga ini awal yang baik. Tetap pada konsepnya kita harus berhati-hati dalam hutang itu. Bukan berarti, karena cinta terus diambil. Anak cinta Allah itu banyak sekali. Justru di pondok ini mencoba melihat bahwa sebetulnya walaupun hutang itu bagian dari cinta, tapi tetap kita harus berhati-hati karena di dalamnya ada amanah yang harus selesai, ada satu niatan yang harus bagus. Nah, kira-kira kalau Pak Abdurrahman tadi mau berusaha dan niatannya sudah seperti itu, saya pikir juga tidak apa-apa berhutang. Tapi apapun yang terjadi, tetap kita konsep hati-hati untuk melakukan kegiatan hutang tersebut. Apakah semua yang seperti saya gambarkan itu sudah dimiliki? Kalau sudah, tidak ada salahnya juga. Demikian. Terima kasih. Oke. Apakah ada tanggapan dari Mas Rahmat? Mas Rahmat ya tadi. Mungkin jika belum ada tanggapan, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Mbak Fitri Adi. Hutang identik dengan riba, walaupun dalam konsep syariah namun perlakuan konvensional. Kenapa bisa hutang dikatakan sebagai amanah atau lebih tegasnya bentuk cinta kasih ke ilahi? Jadi inti pertanyaan ini, kenapa bisa hutang dikatakan sebagai amanah atau lebih tegasnya bentuk cinta kepada ilahi? Ya, pada Pak Yudi saya persilahkan. Oke, terima kasih Ibu siapa tadi, mohon maaf. Ya, di dalam penelitian saya itu menunjukkan bahwa sebetulnya konsep dari hutang, jadi pada awalnya begini. Pada saat hutang itu terbentuk atau pada saat orang itu mau mengadakan transaksi hutang, itu pihak dari MT dan dari pesantren itu sudah memberikan gambaran bahwa sebenarnya konsep hutang itu adalah bagian dari amanah. Anda saya percaya untuk memegang uang saya gitu. Anda saya percaya. Nah, percaya ini bagian dari amanah itu. Nah, dari konsep kepercayaan inilah muncul bahwa biasanya orang-orang yang terpercaya itu orang yang dicintai gitu. Ya, jadi sama konsepnya dimanapun. Kalau kita sangat dipercaya pada seseorang atau dipercaya sama orang, itu dekat dengan cinta gitu. Ya, nah dekat dengan cinta. Jadi kondisi ini secara tidak sengaja terbentuk di pesantren itu. Ya karena konsep bahwa mereka sudah mulai niatan baik sejak awal bahwa hutang dia memang tujuan tertentu. Jadi bukan banyak kegiatan hutang yang konvensional, bilangnya untuk usaha, begitu dapat hutang dibelikanlah mobil ya, atau mungkin untuk menyakiti orang lain dengan menikah dengan orang lain, tambahan istri karena duitnya banyak gitu ya. Jadi konsep-konsep ini yang di pesantren itu dicoba untuk diluruskan bahwa sebetulnya kalau kalian hutang sesuai dengan niatan, kalau saya percaya berarti saya cinta
sama kalian. Dan cinta ini adalah bentuk saluran yang betul-betul murni dari Allah kepada kita semua. Itu konsepnya, Mbak, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi atas jawabannya. Sebelumnya ini karena sangat banyak pertanyaan, mungkin nanti sesi tanggapan itu kalau waktunya mencukupi di sesi kedua ya, kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dulu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Judi. Pertanyaannya, Pak Judi, menarik sekali Pak dalam proses risetnya. Pernahkah Bapak merasa lelah? Proses hipnosis butuh energi besar kan Pak? Kemudian ada treatmentkah atau kita sudah merancang situasi nyaman antara peneliti dengan responden? Berapa lama biasanya menggali informasi dari pengumpulan data tersebut? Terima kasih Pak. Katanya kalau bedah buku itu sekitar 40-50. Ini malah banyak. Jadi, mohon maaf Pak Yudi. Jadi inti pertanyaannya itu dari proses itu ini bisa langsung menanggapi. Begini memang pada waktu pertama saya melakukan penelitian ini menyatakan bahwa tolonglah cari hal yang baru yang orang lain belum pernah melakukan gitu. Akhirnya saya coba tracir semua beberapa tempat, ada satu yang menarik gitu. Saya coba usulkan ke beliau, saya punya cara pengambilan data dengan deep interview melalui hipnosis. Loh, ya lakukan saja gitu. Akhirnya sebelum itu saya sudah mencoba untuk melakukan kegiatan hipnosis, yaitu melalui berbagai kursus di beberapa tempat. Salah satunya juga kursus di tempat orang yang pernah ada di televisi, tidak usah disebutkan namanya. Ada 4 tempat sampai saya merasa saya bisa kuasai hipnosis itu. Terus ini saya coba juga melakukan terapi-terapi ringan di rumah teman-teman supaya saya merasa bahwa seperti yang dikatakan tadi building reportnya masuk itu. Nah, terus begitu saya sudah merasa siap seperti yang dikatakan penanya tadi, memang pada awalnya dilakukan penolakan. Butuh waktu yang cukup lama waktu itu karena saya memang untuk pengerjaan sendiri. Untuk melakukan kegiatan pendekatan kepada informan itu hampir 1,5 tahun itu. Jadi hampir 1,5 tahun saya coba melakukan kegiatan pendekatan itu karena saya merasa semakin hal ini menurut mereka rumit, oh enggak, pasti ada kemudahan di sana itu. Jadi saya mencoba memang satu persatu, ternyata saya temukan ada satu, ada satu bentuk hipnosis namanya Ericksonian. Ericksonian ini hipnosis tapi merasa tidak dihipnosis gitu. Hipnosis tapi merasa tidak dihipnosis, seperti kalau panjenengan nonton TV tiba-tiba menangis, ya itu bagian dari hipnosis itu. Ya, nah akhirnya saya berjalan tentang Ericksonian itulah, akhirnya saya bisa masuk ke mereka tanpa disadari bahwa saya telah melakukan hipnosis itu secara tidak langsung kepada mereka. Jadi kalau Ericksonian ini seperti yang ditanyakan tadi, faktor utamanya hanya satu, yaitu building rapport. Kalau kita sudah punya satu kepercayaan atau orangnya sudah memiliki satu nyamanan dengan kita, itu biasanya kalau lagi omong-omongan itu sering nolehnya ke atas. Jadi saya waktu wawancara dengan pemilik warung itu sering pemilik warung itu kakinya diselonjorin ke atas kayak duduk di bukan sofa tapi ya sofa yang dari bambu itu ya bentuknya. Sambil begitu ke atas kita ngomongin kayak bercerita begitu, ya. Nah konsep-konsep ini masuk dalam ranah Ericksonian hipnosis. Gitu. Memang banyak yang merasa bahwa ini satu hal yang tidak masuk akal atau tidak bisa diterima. Itu tidak masalah bagi saya. Yang terpenting apa? Data yang saya peroleh itu data yang betul-betul bisa mendukung tujuan akhir yang saya gunakan. Makanya saya pakai itu, ya. Jadi cara-cara Ericksonian itu bisa dilakukan kalau kita sudah mulai terbiasa. Satu, kalau Bapak Ibu mulai sering memuji orang dengan baik, itu sudah bagian dari Ericksonian. Makanya sering-sering kalau ketemu seseorang yang pertama itu, wah
puji dari yang dia miliki. Misalnya, bajunya bagus ya, dari warna, atau kacamatanya baru ya Pak ya, atau apa, pokoknya ada satu bentukan atau satu bentuk yang dia pakai, itu kita merasa tertarik, itu bagian dari Ericksonian. Jadi dilatihnya dari sana. Jadi memang butuh waktu yang panjang untuk kegiatan itu. Tapi yang jelas bisa dipercepat dengan kita belajar dari Ericksonian tadi. Begitu Mas Ibnu Sifa, terima kasih. Oke, coba kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Yusnita. Assalamualaikum, tujuan penelitian Anda untuk menemukan makna. Mengapa memilih menggunakan metodologi hipnosis? Mengapa tidak fenomenologi? Terima kasih. Ya. Tanggapannya. Terima kasih Ibu atau Mbak. Ya, fenomenologi itu adalah melihat secara sekilas. Jadi kalau di dalam etnografi itu kita masuk ke dalam budaya secara langsung. Saya memang sempat berada di pesantren itu, terus saya sempat juga masuk betul. Kalau fenomenologi itu melihat sekilas terus membandingkan. Tapi kalau etnografi itu masuk di dalam skala budayanya mereka gitu. Jadi kebiasaan ada satu informan saya itu setiap pagi pasti bawa 2 bungkus nasi, dia bawa sepeda, dia pengumpul barang bekas, pasti bawa 2 bungkus nasi dan dia bilang, ya ini kalau saya makan harus ada barangnya. Itu saya bilang, kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada beberapa hal memang yang bisa kita ambil saat penelitian kalau menggunakan etnografi, karena etnografi itu memang kita harus masuk betul sampai tahu, bahkan mungkin Bapak Ibu kalau melakukan secara Ericksonian, tarikan nafas mereka kita harus samakan. Jadi kalau mau wawancara itu coba dicek tarikan nafasnya, kita coba ikuti bareng-bareng. Makanya kalau orang sedang menghipnosis itu menggunakan kata-kata tarik nafas, kita harus ikut bareng supaya frekuensi sama gitu. Makanya saya gunakan etnografi dan hipnosis itu supaya deep interviewnya saya dapat yang cukup dalam gitu. Jadi fenomenologi memang sama bagus gitu. Jadi karena itu semua cara saja untuk memperoleh sesuatu. Jadi karena saya kepingin hutang ini sudah ada di IAI dan lain sebagainya, saya kepingin lebih dalam sebetulnya konsep hutang kalau di pesantren ini masuknya kemana sih? Kok saya melihat tidak hanya konsep jual beli, saya dapat uang besoknya bayar tidak, gitu. Tapi ungkapan-ungkapan terima kasih mereka kepada pesantren itu luar biasa. Nah, ini yang belum saya dapat. Misalnya ini, ya saya tidak melihat bagaimana hutang konvensional ya. Kalau hutang itu sudah terbayar, apakah Bapak masih sering berkunjung ke pimpinan bank tadi untuk mengucapkan terima kasih? Saya pikir tidak. Saya pikir sudah selesai. Karena hubungannya hubungan fisik, seperti yang dikatakan Profesor tadi. Tapi ini tidak. Hutang itu selesai, mereka masih berkunjung, bahkan mereka sering, Pak, saya dulu yang sempat loh hutang di sini. Pemimpin pondok itu pun sudah lupa gitu. Nah, ini bagian-bagian yang menarik temuan dari etnografi yang saya peroleh. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin ini ada pertanyaan yang sedikit apa ya? Mungkin banyak dipertanyakan, saya sendiri mungkin juga mempertanyakan. Ini pertanyaannya, lalu kalau gendam itu berarti apa Pak? Jadi maksudnya bedanya hipnosinosis sama gendam itu apa Pak? Kayak gitu. Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih. Yang nomor 1, saya tidak belajar gendam. Ya, yang saya pelajari itu hipnosis, dan saya melihat selama ini hipnosis positif ya. Dipergunakan secara positif. Jadi untuk perilaku-perilaku yang negatif menjadi positif, itu yang saya pelajari. Jadi kalau dendam itu saya belum belajar ke sana sih. Jadi saya mohon maaf itu. Tapi yang jelas hipnosis yang saya pelajari ini itu ada
itu bisa melalui hipnosis. Bahkan yang menarik, sakit-sakit fisik pun itu setelah diteliti sama beberapa ahli, itu ternyata diperoleh dari psikis. Gitu. Ya, dan itu juga telusuri, katanya begini, katanya di tubuh kita ada satu daging kecil, kalau daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh kita. Tapi kalau daging jelek, maka jeleklah seluruh tubuh kita. Daging itu hati. Gitu. Makanya di dalam kondisi ini, kalau kita main hipnotis, tolong hatinya bersih dulu. Gitu. Sehingga sampai sekarang saya tidak mempelajari gendam. Mungkin kalau saya mempelajari gendam, Mas Ibnu pertama yang saya gendam, gitu, gitu ya Mas ya. Tapi insya Allah saya hanya mempelajari hipnosis, mohon maaf gitu. Oke. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan berikutnya ya Pak. Ada dari Ahyat Budianto. Assalamualaikum Bapak Judi. Mengenai konsep hutang merupakan basis suatu cinta kepada Allah. Bagaimana perbankan syariah kita yang masih menggunakan jaminan dalam proses suatu hutang terhadap nasabahnya? Mungkin jelas. Terima kasih. Karena memang yang selama ini ya bank syariah itu dulunya ngambil konsep dari bank konvensional gitu. Ya harapannya memang nanti beberapa saat setelah niat diluruskan itu semua akan berubah. Makanya tadi pesan Profesor Iwan Triyuwono, kita belajar itu tidak hanya di konsep fisik saja. Ya, makanya dulu ada dikatakan bahwa paradigma penelitian itu yang pertama positivis. Terus yang kedua naik menjadi kritis. Interpretif, yang ketiga naik dari kritis, yang keempat multi paradigma atau postmodern. Nah, tujuannya memang begitu. Jadi kita maklumi karena bank syariah itu kan awalnya dari bank konvensional terus menuju ke syariah, sehingga masih ada beberapa yang masih berbau konvensional. Harapan kami juga nantinya itu pasti berubah, ya. Konsep itu pasti berubah secara perlahan. Nah, caranya gampang, ya kita coba mulai ke bank syariah gitu loh. Karena sampai sekarang perkembangan bank syariah sendiri itu tidak lepas dari 5% pertumbuhannya gitu. Padahal maaf ya, jumlah orang-orang yang paham syariah itu banyak sekali. Nah, ini juga tantangan bagi kita. Tapi harapannya nanti itu semua bisa bergeser. Karena toh di dalam BMT Sidogiri itu sudah terbukti utang tanpa jaminan tapi rasa kepercayaan yang tinggi, mereka bisa berjalan, bahkan menjadi BMT terbesar se-Indonesia sampai sekarang, BMT Sidogiri. Itu Mas Ibnu Syifa, terima kasih. Terima kasih Pak Yudi. Oke, mungkin sekarang sesi pertanyaan dari chat room kita alihkan ke sesi pertanyaan langsung lewat video gitu ya. Kita jadi bisa ngobrol gitu langsung. Mungkin jika ada yang ingin bertanya bisa raise hand ntar sama host biar bisa di-unmute sehingga bisa langsung bercakap dengan pemateri. Ada yang berkenan dipersilahkan. Kalau nggak ada jangan dipaksa, Mas. Ya. Kalau nggak ada jangan dipaksa ya. Iya. Kalau emang tidak ada, mungkin nanti kita bisa lanjut ke pertanyaan di chat room ya. Oh, ini ada Muhammad Suharjono Hadi Jaja. Pak Muhammad Suharjono. Mungkin host bisa unmute Pak Muhammad Suharjono. Lagi proses. Ya. Mohon Bapak Pak Sarjono untuk menyetujui untuk di-unmute. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Pak
Dr. Yudi Suharsono, saya Sarjono, Pak. Nggih. Dan juga pada Pak Profesor Iwan Triyono. Selamat bertemu lagi, Pak, di sini, Pak. Ya, selamat berjumpa Pak Sarjono. Apa kabar? Sehat-sehat selalu. Ya, alhamdulillah. Monggo Pak, silakan. Ya, mengenai hutang ya, memang ini ada suatu masukan yang baru juga bagi saya bahwa hutang itu adalah rezeki ya. Itu baik, itu saya bisa setuju. Kemudian saya kaitkan dengan ini Pak, saya kan sudah menulis buku mengenai The True Global Financial Statement, Pak. Nah, di situ saya mengkritik accounting konvensional. Dalam hal ini laporan keuangannya itu saya tolak semua dan saya berikan proposalnya atau penggantinya. Nah, di situ yang paling utama adalah kita sebagai pengganti dari income statement dan cash flow statement itu saya menggunakan namanya cash of the owner atau the investor statement. Nah, di situ intisarinya adalah bahwa yang penting kita mengetahui berapa jumlah uang yang ada saldonya, saldo uang berapa, kemudian kita kurangi dengan hutang. Nah, ini yang relevan dengan Bapak ini, Pak Yudi. Nah, apabila saldonya lebih dari 0 dan bila lebih besar dari PTKP, itu maka si owner atau investor itu melalui perusahaannya membayar pajak. Dalam hal ini sudah saya formulasikan 2,5%. Nah, setelah dikurangi dengan 2,5% itu, maka itulah uangnya owner atau uangnya investor. Jadi di sini saya memformulasikan yang Bapak bilang akuntansi utang itu sudah dalam bentuk formula. Namun yang dalam tadi pemaparan Pak Yudi, saya belum melihat bentuk akuntansinya gitu, Pak. Maksudnya bentuk akuntansi dalam hal ini proses akhir dari akuntansinya itu berupa pembuatan laporan keuangan. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Ya, langsung ya Pak Inu ya. Iya, terima kasih Pak Sarjono, salam kenal ini, luar biasa. Kita kemarin sempat kontak ya, semoga ini barokah semua. Memang begini Pak Sarjono, di dalam kegiatan kami, terutama penelitian ini sedang menggali makna lain dari hutang konvensional. Seperti yang panjenengan lakukan, panjenengan sedang mencoba untuk secara kritis mencermati bahwa laporan itu tidak seperti yang selama ini. Tetapi yang saya sedang teliti di situ yaitu apa benar hutang itu adalah perjanjian masa lalu dan lain sebagainya seperti yang ada di buku akuntansi selama ini. Jadi saya memang tidak sampai detail seperti yang panjenengan buat itu, gitu loh. Saya hanya menunjukkan bahwa hutang sebetulnya di pesantren ini bukan transaksi masa lalu saja, gitu. Tapi ada unsur yang mendalam, yaitu rasa cinta yang muncul dari pemberi dan penerima hutang. Gitu. Untuk secara prakteknya nanti, itu yang ada di pesantren itu. Gitu. Nah, saya hanya mengambil bahwa kenapa sih kok hutang di sana itu prosesnya satu tidak berbelit, yang kedua mereka percaya dan hutang mereka bisa lancar, bahkan saya tanyakan 2% saja yang macet gitu. Bahkan 2% itu sudah datang untuk minta maaf, untuk minta kelonggaran waktu. Gitu. Jadi saya merasa bahwa sebetulnya hutang itu kalau dikelola dengan baik, punya tujuan tertentu, terus ada niatan-niatan yang baik di sana, itu tidak akan terjadi penumpukan hutang yang susah tertagih. Gitu. Jadi saya tidak membahas cara mencatatnya hutang sampai jadi laporan, memang tidak gitu.
kalau buku Pak Sarjono yang kemarin diceritakan bahwa sebetulnya konsep laporan keuangan itu tidak seribet itu gitu. Nah, justru inilah perpaduan kondisi-kondisi yang baru inilah yang bisa membuat akuntansi tambah nyaman gitu. Jadi mungkin orang yang tidak taruhlah seperti mereka yang ruwet merasa pelajaran akuntansi ruwet, mungkin dengan Pak Sarjono bisa dibuat akuntansi itu mudah ya. Nah, saya sendiri mencoba mengkapitalisasi bahwa sebetulnya hutang yang selama ini jadi beban para penerima ya, itu kan istilahnya kalau di Jawa itu lek utang otot, lek nyaur ngombloi kan begitu ya. Nah, ini tidak gitu loh. Jadi orang itu justru dengan hutang mereka merasa semangat karena hutang itu bagian dari cinta Tuhan kepada dia, cinta Allah kepada dia. Nah, jadi saya hanya sebatas konsep bahwa hutang itu sebetulnya bukan seperti yang diceritakan konvensional itu, gitu. Bukan itu, gitu. Nah, sedangkan di Bapak itu langsung masuk ke tataran praktis bahwa laporan keuangan itu ini loh, tidak usah ribet-ribet. Nah, itu loh. Jadi akuntansinya di tempat itu adalah konsep bahwa hutang itu sangat atau hutang itu adalah cukup mulia. Karena hutang itu juga bagian dari cinta Allah kepada kita. Makanya tadi saat saya singgung, kenapa Rasulullah itu tidak mau menyolati sahabatnya yang meninggal karena punya hutang? Ya karena hutang itu mulia. Jangan sampai kamu meninggalkan kemuliaan ini sebelum semuanya selesai. Karena hutang itu bentuk cinta kepada Allah. Makanya cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada ciptaannya. Makanya saya mengambil konsepnya di situ gitu. Untuk konsep praktis memang saya ngambilnya di BMT itu langsung gitu. Demikian Pak Sarjono, mohon maaf ini jadi saya juga mau bimbingan ini kapan-kapan kita janjian ketemu loh ya itu ya. Itu terima kasih Pak Sarjono luar biasa. Okay. Kembali ya. Terima kasih atas Pak Judi. Nggih, Pak Sarjono. Terima kasih atas pertanyaannya dan tanggapannya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, bisa raise hand ya. Ini di chat room ada izin admin, saya mau bertanya. Mungkin Mbak, Mas apa Mbak ya? Mbak Carmel Maiden, mungkin bisa di-unmute oleh host. Iya. Apakah host sudah menemukan? Ya, terima kasih. Bapak ya ternyata. Maaf. Ya, terima kasih Mas Ibnu. Apakah kedengaran? Ya, kedengaran Pak. Ya, silahkan. Pertama apresiasi buat Mas Yudi, narasumber, dan salam hormat pada Prof. Iwan. Saya Karmel dari Jakarta. Mohon Pak Yudi diberikan sedikit penjelasan profil informan. Karena ya ada sedikit konsep yang mengatakan bahwa perkembangan usia itu sedikit banyak berkaitan dengan proses perkembangan spiritualitas menurut Colbert. Jadi mohon pencerahannya mengenai profil informan di situs yang diteliti. Terima kasih atas kesempatannya. Oke. Terima kasih Pak Karmel. Wah, luar biasa, saya tersanjung. Saya juga hormat ini saudara saya dari Malaysia, Mas Ahiyar Reddy. Luar biasa, menyempat-nyempatkan untuk menengok saudaranya yang sedang berkegiatan. Terima kasih Pak Karmel. Ya, memang usia yang paling tinggi itu pengasuh pondok, yaitu usia sekisaran usia saya 50-an. Yang lain-lain itu usianya antara 30 sampai 40. Bahkan ada satu yang masih cukup muda, itu usianya masih setara 1. Jadi memang benar ada yang menyatakan bahwa semakin tua usia itu
tingkatan skala spiritualitasnya menjadi muncul. Tetapi rata-rata di sini bahkan yang masih muda-muda, ini ada satu juga direktur IT-nya di salah satu BMT, itu juga masih 3 tahun lulus S1 waktu itu. Pemikirannya juga sama, atau mungkin begini, saya merasa karena lingkungan yang mereka diami itu lingkungan pondok itu, sehingga skala itu menjadi muncul itu. Sama dengan saat-saat tertentu kalau sedang kita berada di situasi dan lingkungan tertentu, maka kondisi skala itu muncul, karena yang kita ketahui bahwa iman atau kedekatan kita dengan Tuhan itu kadang bisa naik dan kadang bisa turun. Tapi ciptaan atau lingkungan yang sedang dia diami itu di lingkungan pondok, saya merasa juga ada keterkaitan di sana itu. Tapi yang menarik, beberapa informan luar yang sempat menerima pinjaman itu juga relatif jauh dari pondok, tetapi rasa mereka pada saat mereka hutang itu ada rasa bahwa ya ini karena Tuhan itu sayang sama saya, maka rezeki saya yang belum nyampe itu didulukan supaya saya bisa usaha. Jadi saya merasa juga yang dikatakan Bapak Kamil Medan itu ada benarnya juga gitu. Maka semakin usia seseorang semakin tua, itu skala spiritualnya akan muncul. Tapi di beberapa tempat saya pikir tidak juga itu. Untuk beberapa urusan tertentu mereka tetap memiliki kondisi itu. Atau mungkin karena juga saya merasa yang saya lihat ya lingkungan mereka ada. Pak Karmel, semoga ini cukup melegakan. Dan satu saat Pak Karmel sama Muhammad Sarjono, saya ingin juga kita bisa berlanjut untuk diskusi. Semoga kita bisa ciptakan tulisan bareng-bareng ini. Terima kasih Pak Karmel. Monggo Pak Ibnu Sifah. Terima kasih atas tanggapannya Pak Yudi dan pertanyaannya Pak Karmel. Adakah dari Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi? Masih ada waktu sekitar 20 menitan. Kita selesai jam 11.30. Banyak yang di chat ada pertanyaan itu Pak Ibnu. Oke, kalau udah nggak ada yang hand raise, kita ke chat room lagi ya. Ini pertanyaan tadi berhenti dari ini insya Allah. Dari Ibu Nitri Mirause. Salam Pak Dr. Judi, saya Nitra Mirause, Universitas Halu Oleh Sulawesi Tenggara. Apresiasi maksimal atas buku yang terbit ini dengan metode yang tidak biasa. Ingin mendalami mengenai hutang tanpa bunga atau diskon faktor ini, namun dengan husnuzon dan dasar cinta makna ada pengembalian utang bahkan utang budi. Menurut Bapak penulis, apakah ini dapat dikategorikan sebagai goodwill atau aset lebih sebagai retur menurut Bapak nuwun Pak Dr. Judi? Bisa ditangkap ya Pak? Oke. Terima kasih Bu Nitri dari Lulio. Salam untuk Bapak Profesor Muslimin sama Ibu Zakia. Kebetulan satu liting waktu S2. Juga teman-teman dari SMA Suara, terima kasih, ada Bu Tuti juga, Bu Wiro, Pak Sugeng, Bu Yuyu. Jadi begini Bu Nitri, memang merasa bahwa harus ada satu perkembangan yang kita rasakan. Nah, temuan hutang budi itu kalau di sisi akuntansi memang bisa masuk ke goodwill. Kalau menurut pendapat saya, karena pada saat orang itu nyaman, ya, saat orang itu nyaman, maka secara otomatis dia akan merasa bahwa ada satu yang harus saya beri ke dia. Dan itu nilai tersendiri. Cuman saya tidak bisa menggambarkan berapa nilai goodwill yang harus tertulis di akuntansi itu. Sama dengan nilai hutang budi, hutang ini keluar karena hati yang bicara gitu. Jadi konsepnya bahwa sebetulnya
hutang budi ini muncul pada saat pengambilan atau pada saat orang tadi sudah merasa bahwa ya orang ini sudah betul-betul menolong saya dan saya lepas dari hal yang kurang nyaman selama ini. Jadi menurut saya bisa juga masuk ke bagian hutang budi di dalam goodwill itu tadi. Demikian Bu Nitri Mirostea, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibnu Sifa. Oke, kita coba lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Ini ada dari Mbak Gustin. Apa pembeda hipnosis dengan teknik relaksasi lainnya? Apakah hipnosis digunakan dalam tahap pengambilan data, analisis data, dan penulisan? Apa kelebihan dan kekurangan hipnosis? Terima kasih Pak. Wah, ini banyak sekali pertanyaannya ini ya. Ada 3 poin Pak. Yang pertama, oh ya, bisa dipahami ya Pak? Iya. Jelaskan. Oke, terima kasih. Betulnya begini, Ibu siapa tadi itu? Bu Ani ya. Relaksasi adalah dasar hipnosis. Jadi sebelum orang itu hipnosis, kita lakukan relaksasi gitu loh. Jadi relaksasi itu dasar sebelum masuk hipnosis. Jadi orang yang tidak bisa direlaksasi maka tidak bisa dihipnosis. Nah, tahapan itu harus kita selesaikan dulu gitu. Nah, pada saat saya melakukan penelitian, relaksasi itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang sangat bermacam-macam gitu. Salah satunya membuat mereka nyaman. Kalau misalnya membuat mereka nyaman, Bapak Ibu bisa lakukan. Kalau kita lagi nyaman misalnya dengan anak-anak, coba kamu duduk, bayangkan kamu sekarang sedang seperti ini. Pokoknya yang positif ya. Itu sudah masuk masa relaksasi dan Ibu sudah mulai memberikan satu sugesti ya. Ini juga ada Pak Sugeng itu. Pak Sugeng itu juga luar biasa dengan ready itu ya. Jadi sebetulnya sama. Nah, apabila kita sudah lakukan relaksasi, maka kita bisa berikan unsur-unsur sugesti. Yang menarik begini Bapak Ibu atau Mbak penanya tadi, itu bisa kita lakukan kalau kita sudah pernah merasa terhipnosis. Tidak bisa merasakan atau kita tidak bisa dengan baik menghipnosis orang kalau kita belum pernah merasakan rasanya hipnosis gitu. Jadi bisa nanti saling berkaitan gitu. Karena bisa kok dirasakan saat pikiran kita ada di theta, pikiran kita ada di beta, itu terasa sekali. Contoh paling mudah Bapak Ibu, kalau kita sedang menuju pikiran lain, kalau kita mau tidur tiba-tiba seperti mau jatuh, ya, kaget, itu perpindahan otak kiri ke otak kanan gitu, atau kita menuju ke relaksasi. Sering ya kita kalau mau tidur tiba-tiba kaget gitu, itu ada perpindahan relaksasi dari otak kiri menuju otak kanan, atau saat saat intens sudah mau masuk ke relaksasinya gitu. Gitu Ibu penanya, semoga bisa memuaskan ini. Oke. Terima kasih. Ada lagi Pak Ibnu tadi? Ada Pak, ini dari Mbak Salma. Maaf sebelumnya Pak Judi, saya Salma izin bertanya. Bukankah kita mengutangi orang lain tersebut harus ikhlas dan ridho? Sebab sebagian dari harta kita adalah milik orang lain juga. Maka kita harus bersedekah. Nah, apa perlu kita buatkan catatan akuntansi untuk orang-orang yang berhutang dengan kita Pak Judi? Matur nuwun. Ya. Saya senang ini pertanyaan ini luar biasa, Ibu. Kalau kita sudah merasa itu punya orang lain, ya tidak perlu dihutangkan, ya kan? Jadi kalau ada orang hutang, ya, bilang saja Pak, ini tidak usah hutang, sudah saya sedekahkan untuk Bapak. Itu ada bagian harta kita yang di orang lain gitu. Tapi kalau akad awal kita orang itu hutang harus dibayarin. Makanya tadi di konsep buku saya dinyatakan bahwa ada satu niatan tertentu gitu. Ya, kalau niatan kita memang itu bagian uang saya untuk orang lain, ya tidak perlu dicatat gitu.
Nah, yang perlu dicatat itu adalah muamalahnya, yaitu pada saat kita bertransaksi, Bapak Ibu, itu ada di surat Al-Baqarah ayat 382, yaitu ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran. Di sana dinyatakan bahwa catatlah satu transaksimu dengan baik dan benar dan dengan penuh kejujuran. Nah, jadi kalau Ibu tadi merasa bahwa sudah bagian harta saya yang harus disedekahkan, ya Anda usah dicatat, gitu kan. Pencatatan di sini adalah pencatatan besarnya muamalah saat transaksi tadi itu, yang kita niatkan bahwa ini untuk ngutangi orang atau ini untuk sedekah kita. Jadi seperti itu, Ibu, semoga bisa menjawab dengan baik dan nyaman. Oke. Terima kasih, Pak. Dari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ngobrol langsung dengan Pak Yudi gitu? Kalau iya, masih dipersilahkan ya untuk raise hand. Oh, kayaknya enggak selesai, Pak. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Pak, dari senang Ibu omongan ini, senang. Ya. Oh, kayaknya enggak selesai ini ya. Dari Ibu Musyanti. Pertanyaan yang amat panjang ini, coba saya bacakan. Luar biasa. Pak Judi, saya termasuk orang yang tidak punya pemahaman yang baik dan banyak mengenai penelitian kualitatif. Untuk itu, saya ingin bertanya, apakah setiap objek penelitian kualitatif bisa dikatakan sebagai situs penelitian? Misalnya, salah satu masjid di daerah saya, di sini apakah bisa saya jadikan situs penelitian atau ada kriteria yang harus dipenuhi agar bisa dikatakan situs penelitian? Kemudian, hipnosis yang Bapak gunakan bedanya dengan in-depth interview apa, Pak? Karena rasanya kalau kita melakukan in-depth interview, kan kita juga bertanya, mengalir, mengikuti penjelasan informan, dan tidak melakukan pemberian pendapat. Pendapat yang kedua, Pak, saya ingin menanggapi bahwa penelitian Bapak ini saya pahami sebagai pemaknaan kembali atas utang, yaitu sebagai cinta, baik bagi pemberi maupun penerimanya. Selain itu juga saya melihatnya sebagai pemaparan atas manajemen utang, bukan sebagai perlakuan akuntansi, karena saya tidak lihat bagaimana pengakuan pencatatan, penilaian, dan penyajiannya. Walaupun penyajiannya saya menangkap harus dilakukan secara jujur. Ini pertanyaan yang amat panjang, Pak Yudi. Mungkin bisa langsung menanggapi. Ya, terima kasih Mbak ya, Mbak Ibu ya, terima kasih. Iya, benar. Jadi tidak ada syarat apapun untuk jadi situs, asal itu tempat dari Anda meneliti, yaitu situsnya gitu. Dan tidak ada syarat harus begini, tidak. Yang penting memang di tempat itu Anda betul-betul meneliti, yaitu situsnya. Ya, jadi untuk lain ya selama Anda tetap di sana, yaitu situs. Yang berikutnya bahwa konsep akuntansi memang benar, saya memang sedang mencari apa sih, kasarnya begini, arti hutang secara konvensional kita sudah dapat gitu. Kenyataan secara konvensional itu menimbulkan banyaknya orang-orang yang berusaha untuk melarikan diri. Bahkan banyak sekali contoh-contoh kegiatan begini. Ada satu kursus yaitu bagaimana memanfaatkan kartu kredit, ya itu sudah jelas hutang gitu. Yang nantinya hutang ditutup dengan hutang dan pemegang kartu kredit jadi kesakitan sebetulnya gitu. Ya, itu hutang konvensional itu. Nah, satu saat saya melihat bahwa sebetulnya hutang itu kalau di pesantren dilihat dengan cara lain gitu. Satu, dengan cara cinta. Dua, orang yang mau hutang pasti dibisi. Awas lo, ini adalah bagian dari amanah yang kamu jalankan. Karena kalau hutang ini kamu jalankan dengan baik, Allah juga tidak segan untuk memberimu sesuatu yang indah. Nah, terus ada niatan tertentu yang harus dilakukan itu. Nah, jadi itu pembedanya. Kalau pencatatan secara akuntansinya itu saya melihatnya di BMT itu. Jadi saya memang tidak melihat di situ
saya melihat adanya satu konsep bahwa sebenarnya hutang itu ditinjau dari sisi Islam, khususnya di pesantren ini, itu menunjukkan bahwa konsep yang terbesar itu adalah cinta gitu loh. Jadi bukan bahwa Anda punya hutang nanti bayar, tidak. Justru dengan rasa cinta itu orang akan dengan baik mengembalikan. Nah, kalau tadi sempat apa bedanya debt interview, sebetulnya sama. Tapi saya menggunakan pendekatan dengan hipnosis. Kalau debt interview itu bisa jadi jawaban seseorang masih dalam tataran teoritis ya. Jadi tataran dogmatis saja. Itu kalau debt interview ya. Tapi kalau dengan sisi hipnosis itu mereka sudah langsung masuk ke alam bawah sadarnya yang kita ambil itu. Bukan dalam keadaan tidak sadar ya, alam bawah sadar itu. Tetap kalau Mbak juga menggunakan debt interview itu sebetulnya juga bagian dari hipnosis, tapi yang tidak tertulis gitu. Sebetulnya prosesnya hampir sama, cuman kalau saya lakukan ada tahap-tahapannya. Tahapan pertama building rapport ya. Terus terang saja kalau diomongi mau wawancara itu tidak ada. Sudah terstruktur di sana, tapi betul yang seperti Anda katakan bahwa kalau di interview itu kita berusaha tidak menyela di sana, prosesnya hampir sama. Demikian ya, jadi bisa dikatakan hampir sama, cuman saya gunakan yang terstruktur melalui proses hipnosis. Begitu Ibu, terima kasih, semoga sama-sama nyaman. Pak Ibnu, monggo. Terima kasih Pak Yudi. Ini ada yang raise hand dari Pak Sugeng Haryadi, namun karena tadi kesepakatannya udah pertanyaan terakhir ya, mungkin mohon maaf belum. Oh, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Ya udah, saya persilahkan kepada host untuk unmute Pak Sugeng. Baik, terima kasih host dan luar biasa pemaparan yang dilakukan oleh Pak Yudi. Ada dua pertanyaan sih, ada yang mulai dari yang kecil sampai dengan yang terbesar juga. Yang terkecil pada saat penelitian itu menarik sekali sih, saya juga kepingin menyontoh gitu kan ya. Apakah pada saat melakukan interview Pak Yudi ini responden dihadapkan di alam bawah sadar seperti halnya kayak kita lihat di TV acaranya Uya Kuya, Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan utang, Indonesia ini utangnya sudah sampai 4.500 triliun, Pak. Berarti kayaknya pemerintah kita butuh menebar cinta, Pak ya. Seperti teorinya Pak Yudi itu. Terima kasih Pak Yudi. Ya, saya senang Pak Ibnu, memang sahabat saya ini kalau tanya begitu ya. Iya Pak Sugeng, jadi saya gunakan tahapan awal tapi saya yang gunakan Ericksonian. Jadi Erickson itu building rapportnya yang agak panjang sehingga tercipta satu trust antara saya dengan informan. Sehingga kalau saya datang dia gini, Pak, mau wawancara tak? Iya Bu, tapi nanti saja. Saya duduk. Nah, sambil duduk itulah saya cerita anaknya dan lain sebagainya. Terus setelah itu ya pasti putar musik kesukaannya saya ikuti. Jadi saya mencoba mengikuti ritme dia sampai dia merasa relaksasi. Jadi dari situ baru saya masukkan daftar-daftar pertanyaan. Dan pertanyaannya itu tidak bisa langsung pilihan ya. Jadi pertanyaan itu mengandung unsur-unsur hipnosis. Jadi bayangkan, Bu, apa yang Ibu rasakan saat Ibu terima utang. Jadi bayangkan, rasakan, dan beri gambaran. Pokoknya seperti yang Pak Sugeng kalau menghipnotis seseorang itu. Memang. Makanya di Indonesia itu kan banyak sekali ujaran kebencian gitu kan ya. Nah, kenapa tidak dipakai ujaran cinta saja supaya hutang kita lunas gitu ya.
Jadi suka saya pertanyaan ini. Jadi memang betul kita perlu menebar cinta itu, ya. Saat menerima dan membayar, kita merasa bahwa itu bagian dari cinta Tuhan kepada kita semua. Terima kasih Pak Sugeng. Terima kasih Pak Ibu Syifa. Terima kasih atas tanggapannya Pak dan pertanyaannya dari Pak Sugeng. Oke, mungkin kita memasuki sesi terakhir ya. Sebelum ditutup ini mungkin Pak Yudi bisa memberi sedikit closing statement untuk penutupan acara kali ini. Monggo Pak Yudi. Terima kasih. Yang pertama, Bapak Ibu, menebar cinta, tetap menebar kasih. Jangan biarkan hati kita kena sesuatu membuat kita sakit. Berusaha berpikir positif. Karena Allah akan tetap di belakang orang-orang yang menunjukkan cintanya ke Dia. Tetap menjadi bagian sehingga besok kalau kita dipanggil sama Allah, kita sudah berada di belakangnya. Apapun yang kita tulis, ya tanggung jawab kita secara pribadi. Apabila ini ada kesalahan saya pribadi, dan apabila ini ada satu kebaikan, yaitu karena Allah sudah ya, itu. Sudah Pak, nggih. Oh, terima kasih, maaf sinyalnya agak terganggu. Terima kasih atas pemaparan materinya, sangat luar biasa tentang bagaimana kita menggali makna utang yang dari sudut pandang yang berbeda dan kita bisa menemukan makna cinta dari utang gitu ya. Kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan utang itu sendiri, sungguh sangat luar biasa. Oke, bagi Bapak Ibu ada beberapa agenda yang di bulan Juni ini yang akan diselenggarakan oleh penerbit Peneleh dan Yayasan Peneleh Jang Utama. Mungkin di antaranya bisa saya bacakan dan jika Bapak Ibu berminat mengikutinya sangat dipersilahkan. Di tanggal 15 Juni itu kita ada dari skripsi, tesis, atau disertasi menjadi artikel jurnal gitu ya. Pematerinya adalah Dr. Nofrida Qudsi Lutfilah. Nah, mungkin jika Bapak Ibu ingin mengikutinya sangat dipersilahkan. Lalu di tanggal 20 Juni ini kita ada bedah buku lagi, bedah buku IRF Perspektif Ekologi yang penulisnya adalah Dr. Hamida dan pembedahnya sendiri juga penulisnya itu sendiri. Dan di tanggal 21 Juni ada bedah buku Nandur Ngunduh yang penulisnya ini Bapak Ari Janto ya. Yang jika Bapak Ibu ingin mengikuti agenda ini bisa sangat diperbolehkan. Dan di bulan September, insya Allah 17 September, Yayasan Peneleh akan mengadakan riset kolaborasi Indonesia-India, yaitu The Second International Conference on Religious dan Culture Science. Ya, itu juga dibuka untuk umum. Jika Bapak Ibu ingin mengikutinya, dipersilahkan. Dan ini ada sedikit info, bagi Bapak Ibu yang ingin menerbitkan karyanya, bisa langsung menghubungi kita, yaitu penerbit Peneleh. Nomor pemesanan atau nomor hubungnya bisa di share screen ya, bisa dilihat di share screen. Di situ ada nomornya Mas Hindra Jaya dan nomornya Mas Asep. Mungkin bisa di screenshot untuk disimpan barangkali jika Bapak Ibu ada minat untuk menerbitkan karya-karyanya bisa langsung hubungi nomor kami. Mungkin sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan, mohon ditegur. Acara kita akhiri pada siang hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.